Bu, semua pada marah. Ibumu piye tau, orang Jawa kan? Ibumu piye tau, ibumu gimana sih pisang gosong kok dikasih orang, katanya gitu. Ya udah, kita nggak keluarin lagi kan. Percaya nggak percaya, Mas, tiap Jumat atau Minggu saya naik motor bikin brosur yang fotokopian itu loh. Tak fotokopi, saya kalau Jumat masukin ke wiper-wipernya mobil orang yang sholat Jumat. Kalau Minggu ke gereja saya masukin ke, saya orangnya kalau udah punya kemauannya keras. Tapi yang tujuannya benar, harus ulet, harus tekun. Kalau enggak mungkin. Dulu jualan 20 aja enggak laku, enggak ada nama pisang goreng Madu Bu Nani di Indonesia. Terus kalau mau pulang, mau bubar kan pulang. Semua bawa kaos, bawa pen, bawa spidol. Saya bawa pisang sama bawa kartu nama. Saya selipin kartu nama. Mbak Tika, cobain kan kita tahu ketika. Semua krunya itu tak kasih satu-satu pisang sama kartu nama. Ternyata nyangkut. Seminggu kemudian saya asistennya Mbak Tika Panggabean mau pesen pisang. Berarti kan pisang saya cukup disukai. Nah dari situ menggebu-gebu jualan pisang juga. Iyalah, saya bilang jangan sembarangan ya ngomong gosong. Ini pisang larang loh, ini pisang nganggone madu loh, ngomongnya gitu. Pisang madu, jadi orang-orang bilang, oh pisang madunya Bu Nani. Terbesit judul pisang goreng Madu Bu Nani. Dari awal begini, meskipun di tempat produksi awal juga begitu. Ya. Mulai dites tempat produksinya dari kapan? Tempat produksinya awal di sana di toko Pak. Gorengannya juga wajannya cuma berapa biji kan dari tempo hari itu. Sekarang kan sudah banyak, jadi kita mesti cari tempat lain karena permintaan demandnya lebih tinggi daripada suplainya. Jadi cari tempat untuk produksi. Kalau dulu jual 20 aja susah. Tahun berapa? Tahun 2006-2007 ya. Nah itu saya kebetulan catering. Terus awal jualan pisang itu di pinggir jalan gitu, dikasih gerobak temen. Saya kasih tester, yang orang lewat, Bu, Pak, silahkan coba gosong, mesti gitu. Nadanya, aduh sakit hati deh nawarin pisang, susah banget. Nah, ini tepung sama pisang dicampur, terus dicetak. Ini anak-anak udah bisa semua nih. Ya, kadang-kadang terlalu banyak saya jadi tebel, terlalu tipis kita juga nggak boleh. Kontrol, udah ada QC-nya sih Mas, cuman ya harus tetap dikontrol. Kalau nggak saya, anak saya atau manajer toko salah satu ke sini. Di sini aja ada supervisornya. Ini Pak Hari itu supervisornya yang di sini ya. Ayo lanjut. Kontrol penting banget tuh ya. Quality itu apa? Kualitas itu paling penting. Mempertahankan kualitas. Ya, saya selalu kalau diundang jangan patah semangat. Dulu saya dicibir gosong-gosong aja, coba saya nggak lanjut, nggak seperti sekarang. Cukup banyak orang tahu pisang goreng Madu Bu Nani. Kalau dulu saya jualan sehari 20 biji aja susah loh Mas. Iya susah. Iya susah. Di hotel yang saya catering aja, itu pun dulu juga awal-awalnya komplain. Mungkin setelah merasakan enak, terus pada Bu, di rumah saya ibu istrinya mau ada pengajian, Pesen, aku nggak jual kok, gimana dipesenin, saya kan untuk konsumsi karyawan hotel aja. Nggak apa-apa deh Bu, istri saya mau pesen, mungkin kalau nggak habis itu suka dibawain pulang sama karyawan hotel, dikasih ke keluarganya kali ya. Istri saya pengen katanya gitu, ya udah aku kasih, kan nggak enak ya, kita memang nggak jual untuk konsumsi hotel aja. Terus lama-lama dia pesen lagi, Bu saya nggak mau pesen kalau nggak dibayar. Tak gantiin ongkos bikinnya aja, diganti 1.000 kalau nggak salah, 2.000 ya tak bikinin. Dari mulut ke mulut teman-temannya pada pesan,
akhirnya kita mulai dijual. Catering itu sejak 94 dan kita memakai buah juga ganti-ganti. Terus ada salah satunya pisang. Pisang itu kalau kita hidangkan di hotel, kita potong ujung sama pangkalnya, dibungkus sama tisu, itu ditaruh di inset, itu udah rapi, bagus. Tapi kalau karyawan hotel makan, dibuka, ada yang hitam-hitamnya sedikit, dia nggak suka. Padahal yang hitam itu yang manis. Itu kadang-kadang pernah rejectnya banyak, kita bikin sale, kita bikin pisang goreng gitu. Ibu saya penderita diabetes, kalau kita bikin pisang goreng biasa, orang Jawa kan pakai gula, itu langsung gulanya naik. Hai, kalau kita nggak kasih tepungnya, nggak dikasih gula khusus untuk ibu saya, nggak suka ibu saya, nggak enak katanya gitu. Kebiasaan saya setiap pagi minum lemon sama madu. Saya coba adonannya itu tak kasih madu sedikit, karena pisangnya kalau hari ini kita rejectnya banyak, yang nggak diambil untuk karyawan, saya pantang buang makanan. Itu belum tentu besok ngolahnya, karena saya kan kadang-kadang kalau pas hari Sabtu, Minggu, Jumat itu kalau kan karyawan hotel banyak pesta, itu nggak sempat, baru Senin diolah. Itu kan benar-benar sudah ndalek, apa ya orang Jawa bilang, mateng ya. Nah, benar-benar sudah mateng. Itu pun sampai mengandung air, airnya banyak itu. Kita goreng sebetulnya nggak dikasih gula pun udah manis karena ada airnya pisang. Tapi ibu saya orang Jawa namanya kan suka manis ya. Tak kasih madu sedikit hasilnya lebih bagus, crispy, dan manisnya itu nggak terlalu membuat diabetes ibu saya tinggi awalnya itu. Terus kalau pisang hampir semua, kan setiap hari itu 6-7 hotel yang saya pegang. Itu semua bilang, Bu, semua pada marah. Ibumu piye tau, orang Jawa kan? Ibumu piye tau, ibumu gimana sih pisang gosong kok dikasih orang, katanya gitu. Ya udah, kita nggak keluarin lagi kan. Tapi Jumat depan kan ganti snacknya. Jumat depan ganti lagi. Mungkin setelah makan merasakan kok kelihatannya gosong tapi nggak pahit, tapi enak gitu kan. Mbak bilang ibu ya pisang gosong mau lagi katanya gitu. Ya kita bikinin spesial beli itu, malahan spesial beli. Kita bikinin. Terus 2-3 kali gitu kita bikin, bilang, Mbak kalau snack jangan yang lain-lain, pisang gosong aja ya katanya gitu. Sejak dari situ mungkin karyawan itu kalau mau naik jenjang karir, dari satu hotel ada hotel yang baru, mungkin dia pindah gitu ya. Kalau di hotel baru kan nggak ada. Dia bilang, Bu, yang ini sering pesan sebelumnya. Bu, di tempat kita mau ada pengajian, boleh nggak pesan? Saya kan memang nggak jual untuk konsumsi hotel. Kita kasih lama-lama sungkan, dikasih 1.000 per pisisnya itu dikasih 1.000 untuk ganti ongkos katanya. Ya udah, saya terima. Terus pindah ke hotel lain nggak ada kan. Sengaja pesen Pak, sengaja pesen. Nah, mulai dari situ kita terima pesanan pisang. Kebetulan lokasi kita strategis, saya dikasih gerobak sama temen, saya coba jual. Itu saya kasih tester juga gitu, gosong. Ikut basar, sejak itu suka ikutan basar. Catering tetap jalan, suka ikutan basar. Itu lumayan. Tadinya jual 200-an, terus bisa sampai meningkat gitu. Karena banyak yang minta Pak, banyak yang pesen dari karyawan hotel ya. Terus sejak itu ikut basar. Dari basar itu mungkin saya pernah dengar Java Jazz kalau nggak salah. Itu makan, drummernya itu nanya setelah show, dia nanya, Bu, ini yang digoreng apa sih? Kalau orang Jawa bilang itu gajeh, itu kan lemak. Gajeh goreng ya katanya, judulnya aja pisang goreng, masa gajeh goreng. Kok enak sekali ya, kayak gurih kayak lemak gitu loh katanya. Nah dari situ terpikir untuk memulai, kan bisa karyawan kita itu yang karyawan catering kalau jam-jam break itu bisa dipakai untuk goreng. Ya ikut basar. Saya ikut basar juga goreng sendiri di tempat basar dulu Pak.
goreng sendiri, jualan sendiri. Iyalah, saya bilang jangan sembarangan ya ngomong gosong, ini pisang larang loh, ini pisang nganggone madu loh, ngomongnya gitu. Pisang madu, jadi orang-orang bilang, oh pisang madunya Bu Nani, terbesit judul pisang goreng madu Bu Nani. Itu mulai 2007 itu ya, 2007 saya udah mulai buka gerobak di depan. Mulai jualan gerobak, ikut-ikut pasar, majunya itu ikut pasar. Itu kalau mungkin, kalau pasar-pasar itu kan suka ada band-band, kadang-kadang yang siapa ya, yang ada perempuannya satu tuh, yang ada Mbak Tiga tuh apa ya? Project Pop. Ya, itu lupa namanya, sebenarnya ada Mbak Tiga Panggabean itu. Semua orang, kalau artis kan ada tendanya, terus kalau mau pulang, mau bubar kan pulang. Semua bawa kaos, bawa pen, bawa spidol. Saya bawa pisang sama bawa kartu nama. Saya selipin kartu nama. Mbak Tiga, cobain kan kita tahu ketika semua krunya itu tak kasih satu-satu pisang sama kartu nama. Ternyata nyangkut. Seminggu kemudian saya asistennya Mbak Tiga Panggabean mau pesen pisang. Berarti kan pisang saya cukup disukai. Nah dari situ menggebu-gebu jualan pisang juga gitu. Strategi pemasaran berarti langsung ibu nyamperin kasih kartu nama ya Bu ya? Percaya nggak percaya, Mas, tiap Jumat atau Minggu saya naik motor bikin brosur yang fotokopian itu loh. Tak fotokopi, saya kalau Jumat masukin ke wiper-wipernya mobil orang yang sholat Jumat. Kalau Minggu ke gereja saya masukin ke, saya orangnya kalau udah punya kemauannya keras. Tapi yang tujuannya benar, harus ulet. Harus tekun, kalau enggak mungkin. Dulu jualan 20 aja enggak laku, enggak ada nama pisang goreng madu Bu Nani di Indonesia. Sekarang kan banyak sekali pisang goreng madu. Anak saya sebelumnya kan udah lulus pada pulang, saya tanya mau kerja atau gedein usaha orang tua. Mereka bilang kalau catering mereka nggak sanggup, nggak mau. Maunya bikin toko sama mau gedein usaha pisang. Oke. Ya kita tekun, kita jalanin. Untuk kesulitannya setelah, apalagi anak-anak, kalau saya kan gaptek, nggak tahu apa-apa. Yang satu sekolahnya manajemen kebetulan, yang satu sekolahnya masak. Jadi mereka bisa kolaborasi membantu usaha saya. Saya nggak seperti ini dengan sendirinya, dibantu dengan anak-anak. Dan harus orang tua mau ngikutin perkembangan zaman dan mendengar kalau itu memang betul dan bagus untuk dijalankan, apa salahnya? Anak-anak kasih masukan. Ya saya dengerin anak-anak gitu. Jadi ikut sosmed, itu apa, jadi maju gitu. Kalau saya sekarang bagian dapur. Pertama kali ada Gojek itu. Anak saya bilang mau ikut Gojek. Ternyata ya bagus juga ikut Gojek. Jadi kita nggak perlu cari toko spesial untuk cabang. Untungnya kita Gojek mulai start, kita juga udah online mulai start, kita mulai ikut. Dari situ terbantu. Saya tokonya cuma satu aja loh dulu sini. Kita mulai startnya dari online ya. Media online itu jadi banyak, nggak usah buka cabang dari mana-mana. Kalau rasa enak, kualitas bagus, bisa nggak naik turun, dicari orang. Nah, terbantunya dari situ. Banyak sih. Kita perlu tiru orang yang seperti yang bapaknya Pak Arman tuh siapa ya? Pak Artono itu yang rokok jarum itu sampai sekarang dia masih sederhana, tapi kerjanya mati-matian, nggak jumawa, sederhana. Saya kan sering ketemu Pak Arman, anaknya itu. Kalau bapaknya nggak, cuman sering lihat di TV atau baca. Nah itu loh, orang sesukses itu aja masih memikirkan bisnis ke depan. Apalagi saya yang orang kecil, ya harus mencari sosok-sosok seperti mereka. Kita harus jangan berpuas diri kalau sudah sukses. Saya bilang saya itu nggak sukses kalau belum bisa membantu orang. Makanya saya senang UKM itu ada yang bayar, ada yang apa itu sampai laku dagangannya. Itu saya boleh dibilang baru sukses
bisa membantu orang sukses. Kalau untuk diri sendiri itu namanya bukan sukses. Membantu orang sampai berhasil itu baru namanya sukses. Itu kepuasan saya. Oke. Mana sekarang ibu nggak cuma buka ini ya yang tusuk pisang goreng madunya. Ini kalau yang di toko store ini aku lihat di depan tuh banyak Ya. toko. Itu dari kolaborasi UMKM gitu berarti? Atau Ada beberapa, tapi saya nilai dulu kalau produknya sudah stabil, packagingnya bagus, itu kan kita di UMKM itu dibina. Cara foto pun dibina sama UMKM, packaging pun dibina, cara produk pun dibina. Ada semacam seminar-seminar gitu. Asal rajin, asal kita mau mendengar dan kita punya ide yang sedang, jangan ngopi ya, saya nggak suka kalau ngopi. Banyak yang dari luar musim minuman ini ngopi, bikinlah produk-produk kita yang ada. Cendol susu pun bisa dibumingin. Jangan, maaf ya, seperti yang berbiji-biji kayak catem, kayak apa. Itu sebentar aja hilang. Kenapa kita yang negara maritim, yang negara pertanian, tidak mengolah hasil buminya kita sendiri? Itu yang perlu didorong. Saya selalu kalau di UMKM mendorong mereka yang di sekitarmu aja manfaatin. Itu ternyata genjer itu manfaatnya banyak sekali. Sekarang udah ada puding genjer, keripik genjer, peyek genjer. Nah dari situ kita mesti memulai membuka mereka. Kalau hasilnya bagus boleh titip di sini. Saya malah persilahkan. Saya beli ruangan untuk UMKM itu. Masing-masing harus ada QC, quality controlnya ya. Untuk bahan dasar, untuk resep anak saya yang bikin sendiri, untuk kebersihan terutama. Yang paling penting itu kualitasnya jangan naik turun. Nanti sekali makan enak, sekali makan nggak enak, orang jadi kecewa. Yang penting itu mutunya, kualitasnya yang harus dijaga. Ya. kalau di pisang itu apa yang bikin kualitasnya? Kalau tadi aku lihat katanya pakai pisang yang udah itu terus jenisnya. Maksudnya? Yang tadi kan di kesulitannya. Enggak, yang buat kualitas itu tetap bertahan. Ya kalau belum sampai matang bener nggak boleh dikupas, nanti ada rasa sepetnya kan nggak enak. Ya harus dikontrol itunya Mas. Tepungnya kita nanganin sendiri, bumbunya tuh anak saya yang buat sendiri. Bahan bakunya masih sama dari dulu sampai sekarang? Iya. Apa aja? Tepung, bahan baku utama ya. Tepung, bumbu-bumbu, minyak itu yang paling mahal itu minyak sama tepung. Tepungnya kita juga nggak pernah ganti. Ya. Terus kalau nggak pernah ganti, maksudnya kalau misalnya dulu kan misalnya harganya semakin dulu kan murah terus semakin lama makin mahal. Gimana cara supaya produknya itu tetap hasil tetap berkualitas, terus tetap dinikmati pelanggan, juga tapi tetap pelanggan tuh nggak merasa keberatan dengan itu. Sekarang Mas tahu sendiri minyak harganya bisa naik 3.000 kan. Nah karena kita kan belinya banyak, ya kita juga bertahan dari situ. Saya kalau misalnya nggak bisa ke Uber, jangan mengurangi kualitas, mendingan menaikkan harga. Mengurangi kualitas itu paling pantang di saya. Mendingan kalau nggak nutut ya udah naik harga. Kita bertahan kadang-kadang sampai setahun, kita minim keuntungan. Kita jaga nggak apa-apa, jangan mengurangi kualitas, kita nggak bisa. Kalau memang benar-benar mentok, kita rundingan semua, baru naik harga. Kalau nggak bisa bertahan gitu. Terus terang Mas, saya sendiri, tangan saya cuma 2. Kalau nggak ada kaki tangan saya, siapa yang membantu saya? Dan mereka sudah saya anggap anak-anak sendiri. Kalau salah ya dimarahin benar-benar, kalau dia benar ya kita kasih apresiasi. Dan mereka semakin lama semakin mengerti sifat-sifat kita anggap keluarga. Ada yang sudah sampai 45 tahun ada sejak ikut bapak saya. Anaknya sudah kuliah di UI. Ya kita seperti keluarga lah. Jangan anggap dia pembantu, jangan anggap dia karyawan. Anggap keluarga kita. Anggap itu bagian dari kita. Manfaatnya untuk berbisnis kalau menurut Ibu dengan treatment seperti itu apa? Karena kebiasaan orang tua saya seperti itu. Ke karyawannya, bukan dianggap orang lain. Ya dianggap mereka juga bagian dari kita. Ada dampaknya mungkin mereka juga jadi lebih loyal ke atau
Mungkin ya, karena yang sejak ikut bapak saya tuh kalau ada apa-apa mereka yang langsung marah. Mereka yang langsung negor. Lebih galak kan dia daripada saya. Ya merasa memiliki kan. Merasa memiliki, benar-benar kayak keluarga. Udah nggak ada batasannya. Maksudnya kamu pembantu saya majikan gitu enggak. Udah kayak keluarga sendiri. Kalau ada apa-apa juga laporan. Baik, udah baik banget hubungannya. Ke yang lama-lama itu kita udah tutup mata ya. Kalau dia bilang kadang-kadang ada yang salah, dia kasih masukan ke saya. Kalau itu memang benar apa salahnya. Jangan kita menganggap bos itu selalu benar, enggak juga. Enggak apa-apa sih Mas, saya legowo karena orang mencari rezeki. Saya sudah berpatokan punya prinsip sendiri. Rezeki itu semua sudah diatur dari yang di atas. Enggak apa-apa, saya enggak takut untuk bersaing baik, untuk bersaing, untuk maju enggak apa-apa. Itu kan berkatnya sendiri-sendiri. Itu rezekinya masing-masing. Ya tergantung inovasi-inovasinya mereka. Enggak apa-apa ya. Jangan patah semangat ya. Itu kan berarti kalau nggak untung banyak nggak mau. Jangan bikin inovatif yang lain. Kalau misalnya ini untungnya dari pisang sedikit, bikin menu-menu yang lain. Seperti saya bikin menu-menu yang lain. Mungkin di pisang kurang untung karena pisangnya mahal atau minyaknya mahal. Saya bikin nasi bakar, saya bikin nasi mini, saya bikin produk seperti kering tempe kentang, bikin produk-produk yang lain. Jangan berpacu pada satu menu snack gitu ya, menu makanan. Inovasi yang lain. Saya bikin minuman, itu bikin similu, bikin rujak Aceh, ada rujak Aceh. Bikin singkong Thailand dari 2 kilo sekarang bisa 21 kilo setiap hari. Kan lumayan itu. Jadi nggak berpacu pada satu produk. Jadi ada subsidi silangnya. Ya, betul. Terakhir Ibu, kalau tips nih untuk UMKM yang baru mau bangun usaha mungkin boleh kasih tipsnya kira-kira apa yang harus perhatikan atau mungkin apa pesan Ibu untuk UMKM untuk di Indonesia ya? Ya, untuk UMKM pemula, kalau sudah punya produk, misalnya dia udah bikin kayak payek, ada yang di sini payek atau kembang goyang, biji ketapang, carilah maksudnya produk-produk yang memang talentanya dia di situ dan produknya disukain orang, dikembangkan, diperbagus packagingnya. Kan orang tuh packaging itu penting loh, menarik sekali itu dari packagingnya. Kalau kita ke Jepang, lihat di Jepang, waduh itu bagus-bagus sekali. Nggak beli jadi pengen beli karena pengen lihat lapar mata dulu. Nah itu boleh, jangan asal kalau pisang goreng kan dibungkusnya kertas putih, kalau enggak bungkusnya bekas koran, ya kan, yang kelilingan bekas koran. Nah kita perbagus, jadi nilainya lebih. Seperti pisang saya, kalau pisang dijual dibungkus koran bekas gitu kan nilainya beda. Ya harus mempunyai kiat-kiat tertentu untuk menaikkan produknya. Dan sesuai talenta ya, berarti betul talentanya masak, suka masak? Iya, suka masak. Dari kecil Bu? Dari kecil, dari SMA pun saya kalau sekolah boleh dibilang beling ya Mas. Bawa rujak, bikin rujak itu loh. Ke sekolah itu? Iya, ke sekolah bawa rujak. Nanti kalau pelajaran yang BT gitu, rujaknya tuh didorong pakai piring itu ke depan, ganti makan ke depan, keliling rujaknya. Iya. Gitu, suka bikin rujak, suka bikin apa yang saya paling sering itu rujak deh. Yang paling saya sering bikin rujak karena di rumah saya di kampung tuh rumahnya besar, punya pohon cermai, punya pohon mangga, punya pohon apalagi ya, blimbing yang gitu-gitu loh, bukan ya. Itu kalau musim mesti saya, ayo nih gaya rujak, ya besok saya bawa rujak gitu. Buat teman-temannya. Masak itu bukan harus sesuai talenta kan. Orang kan kadang talenta itu nggak tahu nih, misalnya saya jagonya apa nggak tahu. Itu kapan kayak mendapat pengakuan kalau misalnya masakannya enak gitu? Dari yang kalau saya masak, misalnya Kak Iis datang ke sini, untung deh gue dari pagi belum makan.
Coba enggak, dia nambah 3 kali. Kakaknya bilang, Iis jarang makan segitu loh. Saya kalau masak, itu bahan bakunya harus yang bagus. Enggak mau pakai micin banyak. Pakainya kaldu. Saya selalu kalau misalnya bikin rawon, beli tulang-tulang, saya godok, baru dibikin. Itu pun juga kayak misalnya bikin oseng mercon itu dari kaldu ayam. Kita minta ada bakmi toh, tukang bakmi itu kan ayamnya kampung. Kalau udah tutup saya minta, saya simpan, saya frozen. Nggak pakai air, saya pakai kaldu. Itu kan sudah enak dari kaldunya. Ya, nanti ya coba cicipin masakan saya. Ya. Itu mungkin tangannya, masak itu juga tanganannya. Kita kalau lomba misalnya udah sayur asem dikasih 5 orang, bumbunya dikasih, matangnya bisa lain-lain loh rasanya. Sudah dikasih tahu caranya ini, tapi matangnya bisa lain-lain. Kalau talenta kita apa Bu ya? Ada, saya nggak bisa jahit. Talentanya masak, ya udah masak aja. Kalau talentanya jahit seperti anak Avanti. Bunda itu kalau ke Jakarta mesti nelfon saya. Ya. Iya. Banyak orang yang hobinya ngebengkel tapi usahanya kopi gitu. Sekolahnya aja beda-beda. Ada yang sekolahnya apa, terjunnya bisnisnya apa. Ada rujak Aceh juga produksi kita. Ini si Milu juga produk kita. Namanya si Milu ya. Nah, kan Milu kalau orang Jawa ikut, biar ikut. Ini produk saya semua nih yang di sini. Ini produk saya semua. Iya, minuman ada. Ada air kelapa, Thai tea, cendol susu, tebu kamai, jeruk jus kedondong, ada semua. Sama ini juga produk saya yang frozen. Yang di atas oseng tulang, oseng mercon, rawon buntut, ini produk yang frozen semua. Ini hasil coba-coba untuk Catering kan dulu bukan coba, sebetulnya udah ada. Cuman saya tinggal ulang lagi produknya. Ya. Untuk yang di frozen.